Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan tentang rangkaian arus bolak-balik. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aini Hadis. Saya Nanda Aditya Febrianti. Saya Filza Izzatin Nur Sabrina. Saya Iqbal Febrian. Saya Resa Livena Tarwoko. Saya Yeni Sugita. Dan saya Cantika Graha. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang listrik arus bolak-balik. Yang di listrik arus bolak-balik ini ada arus listrik searah atau DC. Artinya arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dengan nilai konstan terhadap waktu. Di arus listrik searah ini ada rangkaian listrik DC. Lalu ada grafik IT listrik DC. Lalu ada grafik VT listrik DC. Lalu yang kedua ada arus bolak-balik AC. Artinya arus listrik bergerak bolak-balik secara periodik dengan nilai berubah-ubah terhadap waktu. Di sini ada beberapanya. Ada rangkaian listrik AC, ada grafik IT listrik AC, ada grafik VT listrik AC. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang berada di titik puncak dan lembah pada grafik. Nilai maksimum dibedakan menjadi dua, yaitu arus maksimum dan tegangan maksimum. Arus maksimum adalah nilai arus tertinggi di puncak grafik I kurang T listrik AC yang dilambangkan dengan IM. Kemudian tegangan maksimum adalah nilai tegangan tertinggi di grafik F dikurang T listrik AC yang dilambangkan dengan FM. Selanjutnya ada nilai sesaat. Nilai sesaat yaitu nilai yang terukur pada waktu tertentu selain di titik puncak, nol, dan lembah pada grafik. Nilai sesaat dibedakan menjadi dua, yaitu arus sesaat dan tegangan sesaat. Arus sesaat adalah arus yang terukur pada waktu tertentu selain di titik puncak, nol, dan lembah pada grafik. Kemudian tegangan sesaat. Tegangan sesaat adalah tegangan yang terukur pada waktu tertentu, selain itu di titik puncak, nol, dan lembah pada grafik. Lanjut ke nilai efektif. Nilai efektif dibedakan menjadi dua, yaitu arus efektif dan tegangan efektif. Rumus arus efektif yaitu IF sama dengan IM per akar 2. Arus tegangan efektif yaitu VIF sama dengan VM per akar 2. Kemudian materi selanjutnya yaitu diagram fasor. Diagram fasor adalah sebuah gambaran fungsi sinusoidal dengan sederhana dengan rumus V1 sama dengan V sin omega T ditambah P1. Bisa dilihat di sebelah saya. Kemudian pada diagram fasor yang sama harus mempunyai omega T yang sama pula. Oke, selanjutnya ada rangkaian AC resistif murni. Fungsinya menghambat atau membatasi arus listrik, menurunkan dan mengatur tegangan listrik, membagi tegangan listrik. Rangkaian yang terdiri dari resistor dan sumber arus listrik bolak-balik ada arus sesaat, arus efektif, tegangan sesaat, tegangan efektif. Yang rumusnya ini. Lalu ada grafik sinusoidal, diagram fasor. Selanjutnya ada daya disipasi. Daya yang digunakan atau diserap oleh komponen elektronik yang terdapat di dalam rangkaian AC. Rumusnya P sama dengan V EF IRF cos theta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daya pada rangkaian AC resistif murni. Di sini ada dua rumus, yaitu yang pertama ada P sama dengan IF kuadrat kali R, yang kedua ada P sama dengan IF kuadrat per R. Untuk keterangannya yaitu ada I adalah arus sesaat, IF arus efektif, V tegangan sesaat, VF tegangan efektif, P daya listrik, dan R adalah hambatan listrik. Selanjutnya di sini ada rangkaian AC induktif murni. Fungsinya yaitu untuk menghambat arus listrik AC, mengalirkan arus listrik DC, dan juga menyimpan kuat arus listrik dalam bentuk medan magnet. Rumus-rumusnya yaitu ada arus sesaat, arus efektif, tegangan sesaat, dan juga tegangan efektif.
Selanjutnya, di sebelah saya ini sudah ada gambar dari grafik sinusoidal dan juga ada diagram fasor. Lalu ada juga daya disipasi yang rumusnya tertera di sini, yaitu P sama dengan IF, P sama IF cos alpha. Jika alpha sama dengan 90, maka P sama dengan 0W. Setelah itu, ada reaksi tensi induktif yang rumusnya juga sudah tertera di sini dengan keterangan I sama dengan arus saat, IM sama dengan arus maksimum, IEF sama dengan arus efektif, IL arus pada induktor, P sama dengan tegangan sesaat, PM sama dengan tegangan maksimum, VEF sama dengan tegangan efektif, VL sama dengan tegangan induktor, P sama dengan daya listrik, XL sama dengan reaksi induktor, L sama dengan induktasi induktor, omega sama dengan kecepatan sudut, alpha sama dengan sudut fase, T sama dengan waktu. Selanjutnya ada rangkaian AC kapasitas murni. Fungsi kapasitas pada rangkaian AC adalah menghambat arus distribusi, mengalirkan arus listrik AC, dan menyimpan muatan listrik. Selanjutnya ada rangkaian AC kapasitif murni. Rangkaian terdiri dari kapasitator dan sumber arus listrik bolak-balik yang gambarnya ada di sini. Dan juga ada beberapa rumus yang tertera di sini juga. Salah satu itu adalah rumus saat, rumus efektif, tegangan saat, dan juga tegangan efektif. Selanjutnya ada grafik sinusoidal lagi dan juga diagram fasor. Dengan daya disipasi P sama dengan IEF, VEF sama dengan cos alpha. Jika alpha sama dengan minus 90, jadi P sama dengan 0W. Selanjutnya ada reaktansi kapasitif. Rumusnya itu XC sama dengan 1 per WC. Terus XC sama dengan 1 per 2 P VC. Keterangannya itu I itu sama dengan arus sesaat. Yang IM itu arus maksimum, IEF itu arus efektif, IC arus pada kapasitas, V tegangan sesaat, VM itu tegangan maksimum, VEF tegangan efektif, VC tegangan pada kapasitor, P daya listrik, XC reaktansi kapasitif, terus yang C kapasitansi kapasitor, W kecepatan sudut, terus sudut beda fase, T waktu. Lalu ada rangkaian seri AC RLC kayak yang digambar ya. Kapasitas C sama dengan I mendahului V mendahului I pada induktor L. Tegangan pada ujung-ujung tiap komponen VL sama dengan VM sin WT tambah 90. VC sama dengan VM sin WT kurang 90. VL sama dengan VM sin WT. Tegangan total VT sama dengan akar V2R tambah dalam kurung IL kurang VC akar 2 angkat 2. Hambatan tiap komponen. Resistor sama dengan R, induktor XL sama dengan WL, kapasitor XC sama dengan 1 per WC. Ini rumus hambatan total. Z sama dengan akar kuadrat R kuadrat tambah tutup kurung XL min XC tutup pangkat 2. Ini arus maksimum. I M sama dengan VM per Z. Oke, ini gambar diagram fasor tegangan. Ini rumus sudut fase. Tan theta sama dengan XL min XZ per R. Rumus daya disipasi P sama dengan IEF pangkat 2 R. Besaran hambatan R jika dipengaruhi oleh besar kecil refleksi tenaga AC. Besar reaktansi industri XL dan reaktasi kapasitif XT
bergantung besar kecil reproduksi tangan AC. Oke, rumusnya itu XL sama dengan XC, terjadi resonansi. Resonansi itu rumusnya F sama dengan 1/2 N akar LC. Sekian. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.